Aku kabur ke Jepang untuk bekerja dan untuk mendapatkan uang yang banyak. Hadapi ketika memilih untuk kabur dari negara kita tercinta Indonesia ke negara lain untuk mencari rezeki gitu. Sumpah demi Allah, aku carinya cuma dari internet. Gimana caranya pergi ke Jepang dengan menggunakan jalur mandiri, buku apa yang dipelajari, terus kemudian ujiannya di mana, caranya kayak gimana, itu aku lihat semuanya di internet pakai HP butut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kuriku shite kurete arigatou gozaimasu ne. Minasan kiyo mo genki desu ka? Genki narate agete kudasai. Itu adalah opening yang biasanya aku lakukan ketika mau ngajakin senam lansia setiap hari. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, kita dapat berjumpa lagi di channel ini, channel yang membahas tentang hutang piutang dan spesialnya adalah hutang riba. Namun di kesempatan kali ini aku ingin sedikit bercerita dan membagi tips untuk tagar yang lagi tren banget sekarang ini ya, 2 minggu terakhir ini ya, tren hashtag kabur aja dulu, dimana hashtag ini itu merupakan luapan emosi atau unek-unek para pemuda-pemudi Indonesia yang susah sekali mendapatkan pekerjaan gitu kan ya, sehingga ingin pergi ke luar negeri untuk bekerja dan menghasilkan uang. Dan sepertinya salah satu bukan sepertinya ya, memang itu salah satunya adalah aku kabur ke Jepang untuk bekerja dan untuk mendapatkan uang yang banyak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu pengen kabur ke luar negeri, ya misalkan teman-teman ada keinginan untuk kabur ke luar negeri. Teman-teman kabur ke luar negeri, bekerja di luar negeri itu adalah sebuah keputusan yang sangat besar. Karena itu melibatkan niat, kemudian sebagian perjalanan dari hidup kita. Kita tuh harus siap berpisah sama keluarga, sama ibu, sama ya keluarga terdekat, dan apalagi yang sudah berpasangan ya, berpisah dengan pasangan kalau misalkan nggak pergi bareng gitu. Misalkan suaminya masih ada di Indonesia atau istrinya masih ada di Indonesia, nah itu kan sebuah keputusan yang sangat-sangat besar. Karena apa? Karena ya aku tahu ya, suami istri itu katanya Ustadz Khalid isinya adalah berhubungan biologis. Nah, kalau misalkan LDR gimana tuh? Ya, kita nggak ngobrol itu ya, mohon maaf ya. Intinya adalah itu sebuah keputusan yang besar gitu kan ya. Itu melibatkan banyak hal yang ada pada diri kita, banyak melibatkan mental, perasaan, kemudian efek di masa depan gitu ya. Mohon maaf aja ya, aku melihat banyak sekali fakta di lapangan. Suami dan istrinya bekerja di Hong Kong gitu kan ya. Terus kemudian hubungan dengan suaminya itu menjadi tidak baik, menjadi tidak ada rasa ketergantungan lagi. Terus kemudian rasa harmonis dan rasa cinta itu jadi hilang dan berakhir bercerai. Itu aku melihat banyak banget teman-teman, bukan cuman ngelihat dari berita, tapi dia dari teman-temanku gitu. Dari teman-temanku yang kayak gitu banyak banget. Nah, kalau misalkan dia tergantung orangnya dong, tergantung niatnya dong. Iya memang, cuman itu adalah efek atau resiko-resiko yang harus kita terima kalau misalkan kita mau bekerja di luar negeri. Untuk yang sudah berpasangan ya, untuk yang belum menikah ya mungkin akan homesick aja gitu ya, kangen sama orang tua, kangen sama keluarga, itu udah pasti banget. Apalagi teman-teman yang belum pernah merantau sama sekali sebelumnya di Indonesia dan memutuskan pergi ke luar negeri, itu adalah sebuah keputusan yang besar dan perlu pertimbangan yang sangat matang 100%. Karena aku sudah tidak punya orang tua ya, orang tuaku sudah meninggal semuanya, dan saat itu aku memutuskan kabur ke Jepang karena aku punya hutang. Ya, seperti yang aku ceritakan di YouTube ini,
Aku itu bercerita tentang bagaimana cara aku melunasi hutang riba dengan menggunakan jalur langit. Dan salah satunya juga ya teman-teman, aku bisa pergi ke Jepang ini dengan jalur mandiri dengan biaya yang irit banget, yang dikit banget itu karena jalur langit juga. Ya, yang pertama teman-teman jika ingin kabur ke luar negeri, dipertimbangkan secara matang keputusan itu apakah sudah benar, karena itu akan berpengaruh kepada kehidupan teman-teman ya, akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat panjang dan mungkin akan merubah diri kita juga ya, dari kebiasaan, lalu kemudian pemasukan itu sudah pasti. Kemudian yang keduanya adalah mental ya. Bekerja di Indonesia dan bekerja di luar negeri itu beda teman-teman. Orang-orangnya juga beda, disiplin kerjanya juga beda. Nah teman-teman harus siap yang namanya mental. Mental itu di sini benar-benar digodok banget. Jujur ya teman-teman ya, aku itu dulu waktu tinggal di Fukuoka, aku bersama dengan orang Jepang yang leadernya itu NPD gitu ya. Terus staffnya juga ya mengadu domba gitu kan ya. Nah, karena aku tidak mau terus-menerus ada di lingkungan itu, akhirnya aku pindah ke sini, ke Hyogo. Tapi ternyata aku pindah di Hyogo pun tidak selalu melulu bertemu dengan orang baik, tapi bertemu dengan orang-orang yang jauh sekali lebih kasar, jauh sekali lebih nggak memanusiakan manusia gitu tuh ada teman-teman ya. Meskipun kita tahu semuanya ya, Jepang itu negara maju, penguasa Asia katanya. Jepang itu makmur, kemudian orangnya ramah-ramah. Iya memang ramah, baik banget itu ada, cuman sebaliknya juga ada gitu. Jadi perbandingannya sama sih menurut aku ya, 50% orang baik, 50% orang yang kurang menerima kita sebagai orang asing itu juga ada. Aku juga ngerasain itu gitu. Cuman ketika aku cari di mana sih ketenangan itu ada, di mana sih kenyamanan bekerja itu ada, ternyata itu jawabannya ada di sholat. Dekat atau enggaknya kita dengan Allah, terkoneksi atau tidaknya kita dengan Allah. Teman-teman, saat aku pergi ke sini ya, sholatku itu berantakan banget. Pagi itu selalu suhunya itu kan minus gitu ya, dan itu ngebuat aku berat banget untuk sholat subuh. Kemudian ketika aku bekerja, aku tidak punya kesempatan banyak untuk melaksanakan sholat. Ada paling zuhur doang, paling cuman 10 menit, 15 menit itu udah cukup banget. Udah banyak banget kesempatan yang dikasih gitu. Terus asarnya nggak bisa. Aku kalau kerja niking ya, niking itu kayak masuk normal jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Zuhur kita bisa sholat, kemudian asar kita udah nggak bisa karena kita harus kerja. Asar itu dikodok dengan maghrib. Ya, maghrib sudah sampai rumah sih. Cuman di tempat sing sekarang itu agak jauh ya, naik sepedanya itu sekitar 15 menit. Jadi maghribnya tetap aja ketinggalan. Jadi 2 sholat itu dikodok di di rumah ya. Sholat maghrib dan sholat asar. Oke. Untuk ibadahnya pasti akan ada gangguan ya. Karena kita bekerja bukan di negara muslim. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ya? Pokoknya aku ingin berbagi ke teman-teman resiko yang akan kalian hadapi, yang akan teman-teman semuanya hadapi ketika memilih untuk kabur dari negara kita tercinta Indonesia ke negara lain untuk mencari rezeki gitu ya. Ya, nggak enaknya mungkin ya teman-teman ya, nggak enaknya kita nggak bisa merasakan kehidupan di Indonesia yang mungkin udah ngebuat kita nyaman. Dari kecil kita kan tinggal di Indonesia gitu ya. Kemudian kita akan tinggal di negara lain yang dimana kita tuh harus kerja gitu kan. Ya bisa sih liburan ya kalau pasti hari libur aja. Cuman itu pun pasti menghabiskan banyak biaya sih. Kalau aku ya, kalau teman-teman mungkin okane mochi, uangnya banyak gitu bisa liburan kemana-mana gitu. Oke teman-teman, negara yang aku pilih untuk aku kabur saat itu adalah negara Jepang.
Sebenarnya dalam hati pun aku tidak ingin pergi ke Jepang, teman-teman. Dulu itu aku pengennya tuh malah ke Amerika atau ke Jerman atau ya pokoknya bukan Jepang gitu loh. Tapi ternyata sulit apply visa di Amerika itu. Karena aku suka bahasa Inggris, jadi aku pengen ke sana gitu kan. Nah, satu-satunya visa yang mudah sekali di-apply untuk bekerja di luar negeri dan menghasilkan banyak uang itu di Jepang dengan menggunakan visa Takute Gino. Dimana aku kan nggak lewat LPK, aku hanya belajar sendiri. Itu bisa gitu, buktinya aku bisa nyampe sini gitu loh. Bener-bener aku nggak masuk LPK, sensei guru juga nggak ada, belajar buku aja, belajar buku yang aku beli dari Shopee, itu bisa ngebawa aku ke sini gitu loh. Karena waktu itu aku memang kepepet ya teman-teman, ya kepepet karena aku tuh nggak punya uang ya. Ya gimana mau pergi ke Jepang dengan uang yang banyak, orang aku aja saat itu punya banyak hutang ya kan, punya banyak hutang di pinjol, di Shopee Pay, di rentenir, di bank tuh banyak hutang gitu. Jadi mau nggak mau aku harus mencari pekerjaan yang gajinya itu besar gitu biar aku bisa melunasi hutangku itu gitu kan ya. Akhirnya aku melihat peluang di Jepang ini, oh bisa nih kayaknya nih, coba gitu kan. Tapi setelah aku telusuri gitu ya, oh ternyata gampang ya, ternyata mudah ya. Oh belajar buku ini gitu kan. Aku tuh tahu dari mana? Tahu dari YouTube teman-teman. Caranya belajar, caranya pergi ke Jepang dengan jalur mandiri itu pakai apa? Apa namanya, bukunya apa? Itu tuh aku cari di YouTube, di internet kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, Kak, caranya gimana cari di internet gitu, karena kita itu jalur mandiri itu ya kita cari sendiri gitu kan ya, karena aku nggak punya link siapapun ya, aku carinya di internet doang teman-teman. Sumpah demi Allah aku carinya cuma dari internet, gimana caranya pergi ke Jepang dengan menggunakan jalur mandiri, buku apa yang dipelajari, terus kemudian ujiannya di mana, caranya kayak gimana, itu aku lihat semuanya di internet pakai HP butut aku. Waktu itu HP ku masih Asus, enggak aku bawa ya, Asus yang RAM-nya tuh cuma 2 GB teman-teman, karena saat itu aku benar-benar nggak punya uang, bahkan aku nggak punya HP sama sekali gitu loh. Ya punya itu pun pemberian HP butut yang aku pakai buat Mansetsu interview juga dengan orang Jepang tuh ya HP itu. Dengan HP sebutut itu ya teman-teman, itu aku bisa loh cari lowongan pekerjaan di Jepang, cari bagaimana cara pergi ke Jepang, beli bukunya lewat HP itu juga. Nah teman-teman kan HP-nya bagus-bagus ya, Android yang RAM-nya 128 GB, terus bahkan mungkin lebih dari itu tuh bisa banget gitu, bisa banget teman-teman pakai gitu. Apalagi waktu itu posisi laptop aku tuh bener-bener rusak teman-teman, jadi rongsok banget karena nggak punya uang buat ngebenerin. Jadi aku nggak punya bahan untuk mengakses Google, mengakses internet lagi dengan apapun kecuali hanya si HP butut itu. Ya, ini aku cuma pengen bilang aja teman-teman bisa banget dengan menggunakan HP teman-teman itu untuk belajar. Ya. Oke, kemudian selanjutnya, jika teman-teman memilih negara Jepang untuk kabur, ini karena aku cerita Jepang karena ya aku perginya ke Jepang gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan aku pergi ke Jerman atau ke Amerika atau ke Belanda gitu, aku ya nggak tahu gitu, nggak bisa cerita. Ini aku ceritanya yang tentang Jepang aja ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah memutuskan pergi ke Jepang, ke sini gitu ya, itu teman-teman harus mantepin hati, bener-bener diniatin, niatnya yang baik ya. Niatnya itu jangan yang aku pengen ngelihat salju, aku pengen ngelihat ini apa namanya, momiji gitu kan, daun maple. Ya boleh sih kayak gitu, boleh banget. Cuman untuk itu kan spesialnya tuh untuk liburan gak sih? Kalau mau kayak gitu mah liburan aja gak sih gitu kan ya. Nanti kalau misalkan punya uang banyak gitu kan, kayaknya 5 juta aja udah bisa ya pakai gig worker itu. Aku punya saudara yang dia itu bisa cuman berangkat liburan, buat ngeberangkatin ke Jepang tuh buat liburan aja seminggu doang. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita untuk kerja, ya kita harus memantapkan diri kita semantep-mantepnya
untuk mencari rezeki di sini dengan segala resiko. Ya tadi ya, berpisah dengan orang-orang, keluarga kita, berpisah dengan orang-orang tersayang, kemudian siap dengan resiko ibadahnya kayak gitu kan. Dan siap-siap dengan mentalnya, karena bekerja di sini itu menurut aku ya teman-teman ya, mental adalah yang paling berat. Karena selama aku hidup di Indonesia, aku selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang baik, ramah, lembut gitu kan ya. Tapi setelah aku hidup di sini, aku bertemu nih, nggak semuanya ya, aku bertemu dengan orang-orang yang galak, kurang menerima kita gitu. Ya, aku merasakan itu. Oke, teman-teman harus siap dengan itu ya. Kemudian, kalau misalkan teman-teman hanya untuk pergi ke Jepang, pengen kabur ke Jepang dengan hutang di bank, itu gimana ya? Kita itu kan mau kabur aja dulu itu kan karena nggak ada uang di Indonesia, karena nggak ada pekerjaan di Indonesia kan. Nah, kita itu niatnya kerja apa kan? Untuk mendapatkan uang kan? Nah, kalau misalkan kita belum kerja, mau pergi ke luar negeri harus menghabiskan uang sebanyak itu, apalagi harus hutang bank, ya buat apa gitu loh, Masya Allah. Miris gitu. Aku punya teman, barusan aja dia tuh ngabarin pergi ke Jepang, habisnya 52 juta. Tadi barusan dia bilang, dia main ke sini ya. Statusnya sama teman-teman kayak aku. Pekerja toko Tegino juga. Cuman aku pikir, lah kok bisa segitu banyaknya gitu loh. Terus katanya, calo jeng katanya gitu. Nah, calo itulah yang ngebikin dia tuh perantara. Dia tuh ngasih kenalan aku ke jobnya itu gitu. Makanya aku harus ngebayar ketika mensatsu, katanya ketika interview harus bayar 10 juta. Nanti kalau misalkan tanda tangan kontrak bayar lagi 25 juta. Nanti berangkat lagi bayar lagi kayak gitu kan. Sayang uangnya teman-teman. Aku gak menyarankan untuk itu ya, karena punya uang 50 juta mending buka usaha di Indonesia ya kan. Mending buka warung aja. Yang di sini aja bekerja banting tulang untuk buka usaha di Indonesia loh. Ya gak sih? Tapi ya sudahlah, itu kan masa iya aku mau bilang jangan hutang bank, jangan hutang keluarga, menjaminkan sertifikat tanah, ada cara kerja bank biar irit biayanya, biar kan nggak harus kayak gitu, nggak mungkin kayak gitu aku lakukan kan. Ya itu terserah teman-teman aja kalau misalkan mau pergi ke Jepang dengan cara apapun. Cuman aku nggak menyarankan biaya mahal gitu karena mubazir, karena ada cara yang lebih murah lagi gitu kan ya. Tetap ngeluarin uang iya, cuman kan gak sebanyak kayak 50 juta, 20 juta, 30 juta gitu kan. Teman-teman, aku aja belajar mandiri beli bukunya cuma 100 ribu dapat 2 buku. Terus beli buku SSW-nya itu gak nyampe 50 ribu juga. Ya kan, cuman 10 ribu kayak gitu. Aku belajarnya di PDF, aku belajarnya juga lewat HP, ngeliatin gitu. Terus daftar ujiannya, ujian GFT-nya, ujian bahasa Jepangnya tuh cuma 400 ribu, ya kan. Kemudian SSW-nya 132 ribu untuk Kaigo itu, ya segitu. Terus habis itu aku cari di Facebook, jobnya gitu kan. Teman-teman kalau nggak di Facebook, di ini deh, sekarang tuh di TikTok. Di situ banyak sekali TSK, Tayakushi Kikang, atau perantara gitu ya teman-teman. Kalau di Indonesia belum familiar sama kata-kataku, perantara yang punya job banyak, yang punya kenalan dengan perusahaan banyak gitu. Jadi nanti kita akan dikenalkan oleh si TSK itu. Teman-teman bisa cari sih, kalau misalkan tolong dong Kak cariin TSK-nya. Teman-teman, kita tuh mandiri gitu, cari sendiri dong gitu loh. Dulu aku tuh juga cari sendiri gitu teman-teman, cari beberapa TSK gitu ya, yang mana yang cocok itu yang dipilih gitu. Jangan kita bergantung kepada orang, linknya Kak, bagi ininya Kak gitu kan. Aku udah jawab ya teman-teman ya, kalau untuk yang di Indonesia aku itu sekarang tidak ada, karena aku mungkin udah di blacklist kali ya, karena aku mengundurkan diri kan.
Kalau yang di Jepang, yang khusus masih di Jepang, nah itu aku punya TSK yang recommended untuk teman-teman yang mau pindah. Oke. Terus kemudian teman-teman kalau misalkan teman-teman mau kabur ya ke negara lain, teman-teman harus ingat niatnya. Niatnya untuk apa? Kalau misalkan teman-teman kesini niatnya hanya untuk main-main aja, awas. Nanti ada nggak enaknya di pekerjaan. Itu cara yang mengatasi kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman niatnya di sini untuk melunasi hutang, aku yakin teman-teman pasti tahu gitu, kita tuh harus bekerja hanya untuk menutup menutup kesusahan kita dengan hutang. Ini bukan hutang karena pergi ke Jepang ya, hutang karena kita punya hutang sebelumnya, terus kemudian kita harus melunasinya dan kita pergi ke Jepang kayak gitu. Bukan karena untuk berangkat ke Jepang berhutang, bukan hutang itu ya. Contohnya aku dulu itu kan punya hutang di bank, di rentenir. Terus kemudian aku juga punya hutang di pinjol, itu kan harus aku lunasin. Nah, karena aku nggak punya uang dan aku juga lagi menganggur, makanya aku pergi ke Jepang untuk melunasi itu. Dan aku pergi ke Jepang juga nggak memakan biaya sebanyak itu juga kan. Nggak memakan biaya banyak gitu maksudnya. Hutang riba enggak teman-teman. Teman-teman aku aja ya bisa gitu, apalagi teman-teman gitu kan. Teman-teman yang lebih strong lagi mungkin sekarang udah tahu keadaan Indonesia kayak gimana. Pasti teman-teman juga bisa untuk memperbaiki ekonomi dengan bekerja di luar negeri. Kalau misalkan teman-teman dikasih tahu ngapain pergi ke luar negeri, di sana tuh juga nggak enak, di sana tuh banyak tekanan mental, banyak ini, di sana mahal. Nah ini aku kasih tahu gitu, aku kasih tahu nggak enaknya. Makanya harus disiapin gitu loh. Makanya harus disiapin segala resiko-resikonya, karena ini adalah sebuah keputusan yang besar gitu ya. Kalau misalkan teman-teman turun salju di luar, subhanallah. Nah, kalau misalkan teman-teman tuh udah mempertimbangkan segala resiko itu, udah mantep hatinya pengen pergi ke luar negeri, ya just do it gitu kan. Semangat belajarnya, semangat melalui prosesnya, karena di tengah-tengah prosesnya nanti itu akan ada cobaan gitu kan ya. Hati kita tuh akan dibolak-balikan gitu sama Allah untuk menguji kesungguhan kita gitu kan ya. Nah itu dikuatin gimana caranya biar goals kita itu harus tercapai gitu kan. Untuk teman-teman yang di usia 25 ke atas atau 30 itu insya Allah masih ada kesempatan banget, karena di Jepang pun itu sangat dibuka banget lowongan pekerjaan yang di usia 30 pun ya. Jadi jangan pernah menyerah. Terus kemudian aku selalu ingatkan teman-teman untuk selalu melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Ya teman-teman, kita itu manusia, butuh Sang Maha Pengendali kehidupan kita. Kita tuh harus terkoneksi dengan Allah agar supaya mudah urusan kita, lancar urusan kita. Nanti kalau kita sudah lancar, sudah lulus, sudah mau berangkat atau sudah bekerja di negara tujuan, jangan lupa untuk tetap selalu menyembah Allah dengan melaksanakan sholat, zikir gitu ya, meskipun seberantakan apapun gitu kan ya, karena ini juga resiko tantangannya tuh luar biasa banget. Kita tetap harus melaksanakan kewajiban kita ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu punya ibu gitu, ini aku sering denger ya, teman-teman yang di Indonesia itu, aku pengen Kak sebenarnya, tapi aku nggak dibolehin sama ibu atau nggak dibolehin sama keluarga karena aku satu-satunya anak yang harus ngurusin kayak gitu kan. Saran aku teman-teman, kalau orang tua yang sudah melarang itu udah nggak usah diturutin aja kata orang tua gitu, nggak usah berangkat, nggak apa-apa. Insya Allah teman-teman dengan kita berbakti sama orang tua itu akan membuka jalan rezeki kita kok gitu kan. Misalkan ibu kita bilang nanti nggak ada yang nungguin ibu nggak ada temennya, atau nenek saya sendirian karena saya selama ini hidup sama nenek kayak gitu,
mending teman-teman temenin aja neneknya, temenin aja ibunya di Indonesia aja nggak apa-apa, karena di sini tuh tantangannya banyak banget ya, cobaan-cobaannya juga banyak banget gitu kan ya. Bukan berarti menyerah, bukan, tapi ini tuh kalau kalau aku tuh selalu inget ya, kalau kata orang tua tuh pasti yang terbaik gitu, yang terbaik buat kita. Bersyukurlah masih punya ibu, bersyukurlah masih punya keluarga. Teman-teman, aku tuh udah yatim piatu ya, ibuku sudah meninggal ketika aku SMP dan bapakku sudah meninggal ketika kemarin corona gitu kan ya. Jadi aku tuh nggak ada siapa-siapa lagi buat jangan ke Jepang lah ya, jangan ini ya, nggak ada. Makanya aku berangkat. Mungkin ya teman-teman ya, kalau misalkan aku masih punya orang tua terus dan aku tinggal sama orang tua aja, aku nggak akan berangkat. Aku pengen tetap terus sama mereka gitu, dengan segala usahaku bekerja di Indonesia, entah dagang, entah apa ya, entah jadi guru honorer yang gajinya kecil kayak dulu lagi. Pokoknya menurut aku orang tua itu segalanya teman-teman. Apalagi orang tua kita tinggal satu gitu, tinggal ibu aja atau tinggal ayah aja gitu. Beneran deh, untuk aku yang udah ngerasain gitu, udah nggak ada ayah ibu, itu berat teman-teman. Rasanya pengen gitu punya ayah punya ibu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada case kayak gitu ya, nggak dibolehin sama orang tua gitu, mending diturutin aja. Udah nggak usah kesini, nggak apa-apa kayak gitu. Teman-teman, aku doakan ya semoga teman-teman yang sedang berjuang mau pergi ke luar negeri dimudahkan segala urusannya, semangat belajarnya ya, semangat belajar. Dan teman-teman itu jangan hutang ya. Aku lagi-lagi pengen mengingatkan untuk teman-teman, jangan hutang riba. Jangan pernah hutang ke rentenir atau ke bank hanya untuk pergi ke luar negeri. Itu benar-benar bikin teman-teman tersiksa di sini. Serius deh. Kalau misalkan ada yang nggak bilang, ah enggak, saya udah lunas 4 bulan gitu. Paling di 4 bulan itu juga bersusah payah. Apa namanya? Kerja itu pasti ada aja halangannya. Terus kemudian ada aja rasa untuk udah mau bayar hutang lagi, udah ini lagi gitu. Selain itu juga dosa riba itu kan yang paling jelek ya. Dosa yang dimana dosa terringannya adalah seperti berzina dengan orang tua. Nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman jangan pernah berhutang riba. Cukup dengan libatkan Allah aja ya. Kan banyak tuh sekarang program-program. Ada Toko Tegino jalur mandiri yang kayak aku gini. Gak bayar. Hanya belajar, paling beli bukunya aja, beli di Shopee itu sama ujiannya gitu kan. Kalau ujiannya kan bayar memang. Terus ada juga program G2G, ya kan, itu kan dibayarin pemerintah ya. Iya nggak sih kalau nggak salah ya. Terus ada juga program apa ya yang gratis itu ya, pergi ke Jepang tuh banyak banget programnya gitu loh teman-teman, sesuai dengan visanya juga banyak. Teman, kalau misalkan teman ajarin dong kak, caranya gimana dong kak, ajarin dong kak gitu teman-teman. Aku itu kerja teman-teman, mohon maaf gitu, jadi nggak bisa buat ngebimbing gitu, kayak jadi coaching gitu tuh nggak bisa. Teman-teman harus cari sendiri, harus berusaha sendiri gitu loh, harus mau nyari gitu. Aku dulu juga gitu, apa-apa sendiri, aku lakuin semuanya sendiri gitu ya. Aku yakin teman-teman pasti bisa kok, pasti bisa. Dan setelah di sini alhamdulillah teman-teman, hutangku sudah lunas. Terus ekonomiku juga membaik gitu kan. Punya tabungan untuk masa depan. Nah teman-teman pasti juga bisa ya. Aku doakan teman-teman semoga semuanya sehat dan lancar untuk segala goals yang teman-teman sedang rancang nih, impian-impian yang sedang teman-teman ukir sekarang. Semoga bisa terwujud di tahun ini atau mungkin di tahun depan, kan gak apa-apa. Yang penting bisa kesampaian ya. Aku akhiri video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.